Mas Bro Dian Chandra ya, Kadisdik Lubuk Linggau. Ya Mas Bro, saya ke topik lain nih sebenarnya. Karena di Disdik ini sebenarnya ketika kita bicara pendidikan itu nggak akan pernah selesai, ya kan? Banyak hal-hal lain yang ada di dunia pendidikan. Kita punya program kan, Dinas Pendidikan. Pak Wali Kota tentu punya program sesuai dengan visi dan misinya ataupun dengan janji kampanyenya dulu. Kita ada seragam gratis ya. Itu gimana untuk tahun 2021? Seragam gratis ini kita di tahun ketiga. Tahun ketiga Ya, tahun pertama alhamdulillah selesai, tahun kedua selesai, nah ini tahun ketiga. Tetap kita lanjutkan. Tentunya kita berharap orang miskin ini kan berkurang. Iya. Kita berharap orang miskin kan berkurang. Nah, tapi kita sudah sediakan sesuai dengan alokasi yang juga seperti tahun lalu. Berapa alokasi ininya? Jumlahnya berapa? Oh, jumlah kita kan datanya kan belum dapat di tahun ini. Artinya alokasi anggarannya baru kita sediakan sekitar 3,6 miliar. Itu untuk seragam. Ya, untuk seragam. Untuk seragam kan 5 jenis seragam. Iya. Pakaian sekolah, pakaian pramuka, pakaian olahraga, pakaian batik dan tas. Sepatu? Sepatu enggak. Sepatu ini kita agak repot. Iya. Karena pendataannya itu kan namanya nomor sepatu ini kan ini agak ini makanya jangan sampai kita kan ini ya saya berharap ya sepatu biar orang tuanya lah yang beli ya itulah kan. Nanti anaknya seharusnya ukuran. Nah itu repot ya, memang agak susah kita mendata ketika itu. Makanya kita ambil strategi ya sudahlah daripada kaget tambah ricu, misalnya sepatunya banyak yang kebesaan atau yang kekecilan, nah mungkin kita akhirnya ya itu jadi masalah lagi. Nah tapi kita sepertinya lumayan lebih baik dari beberapa tahun sebelumnya. Nah ini saya tegaskan datanya harus clear dulu, harus clear, kita verifikasi artinya tuh, nah baru kita artinya tuh oh yang dapat memang betul-betul orang yang berhak untuk menerima pakaian itu. Karena tahun lalu ada yang jual di Nah itu makanya kita harus kita perhatikan itu ya itu kan. Hari ini dia dapat bantuan seragam, biasa diposting di Facebook. Padahal itu bantuan Pemkot. Itulah makanya kita harus betul-betul hati-hati jangan sampai. Mungkin ini juga edukasi juga kayak yang dapat jangan dijual atau gimana. Kan kalau masyarakat miskin logikanya tidak mungkin dia jual. Ya, artinya mungkin ya karena dia perlu. Nah itu yang mudah-mudahan tahun ini bisa berjalan baik juga lah. Amin. Ya itu bantuan seragam ya Mas. Kemudian saya lihat juga ada program di Dinas Pendidikan itu untuk beasiswa. Itu tahun ini seperti apa untuk bantuan beasiswa mahasiswanya? Beasiswa kita cukup banyak. Iya. Kita itu kemarin memang di awal kita prioritaskan kan untuk pendidikan yang lebih mengarah pada dunia kesehatan, bidan sama tenaga perawat. Nah tapi sebenarnya di regulasi kita sudah mengatur itu tidak hanya terbatas di bidan sama perawat, juga termasuk S1 di segala program studi, di semua program studi. S2 juga semua program studi, S3 bahkan kita akan buka. Nah tentunya kita sudah buat kriteria-kriteria tertentu dengan jumlah masing-masing jenjang akademik ini ya tentunya yang lebih banyak di D3 dan S1. Nah, mungkin S2, S3-nya mungkin terbatas ada pada beberapa lembaga perguruan tinggi yang memang saat ini membutuhkan tenaga dosen di jenjang pendidikan S1 dan S3. Itu data sudah banyak masuk ke kita. Nah, kita sedang susun tim untuk melakukan seleksi dan seleksi ini kita akan lakukan terbuka. Kita akan lakukan terbuka. Untuk syarat dapat beasiswa S1. Syarat-syarat teknis banyak. Tapi secara umum syarat teknis itu ada dari syarat akademik sama syarat non akademik. Artinya syarat akademik artinya dengan indeks prestasi tertentu. Saya tidak tahu, saya lupa mungkin sekitar 3,0 lah untuk IPK ya yang di S1, S2 maupun di S3. Nah, syarat non akademik tentunya prestasi-prestasi yang tingkat regional maupun tingkat nasional. Itu bisa juga. Bisa kita berikan. Itu. Walaupun mungkin IPK-nya di bawah 3. Iya, karena syarat-syarat yang utama itu kan syarat masyarakat miskin dengan prestasi yang baik. Nah, ada juga kan masyarakat tidak miskin tapi punya prestasi non akademik yang baik. Nah, itu juga kita berikan ruang juga untuk itu. Iya. Ya, kita ada ruang itu. Syaratnya selain syarat umum ada syarat teknis ya. Iya, syarat akademik dan syarat non akademik itu maksudnya tuh. Syarat akademiknya 3,0. Ya, IPK. Artinya ini udah kalau ada IPK berarti udah di atas semester 2 ya.
Ya, tapi dengan masyarakat miskin itu, masyarakat miskin, khusus untuk masyarakat miskin. Ya. Nah, yang syarat non akademik kan dia tidak masuk, juga tidak termasuk masyarakat miskin, bisa juga dapat porsi itu. Oh, jadi harus kita garis bawain ya. Iya. Kalau yang untuk beasiswa akademik, iya, itu untuk masyarakat tidak mampu. Iya. Kalau yang non akademik berlaku untuk siapapun. Iya. Itu harus dicatat. Nanti kita lihat. Iya, itu iya kan? Iya. Jadi tadi takutnya nanti dia bukan orang yang tidak mampu, kemudian dia punya prestasi, pikirnya kan nggak bisa dapat beasiswa. Ya, nah terus syarat juga lagi mereka tidak mendapatkan beasiswa dari lembaga manapun. Nah, misalnya dia sudah dapat bidik misi, misalnya nggak bisa lagi dapat. Gitu ya. Ya, jangan nanti double kan kasihan dengan yang belum dapat. Nah, itu kita harapkan seperti itu. Kalau perguruan tinggi ini ada aturan? Nggak ada. Ada aturannya diakreditasi. Artinya PTN maupun PTS boleh. Akreditasinya tergantung akreditasi minimal B. Minimal B. Ya, itu jadi buat kawan-kawan mahasiswa nih ya. Buat teman-teman mahasiswa Lubuk Linggau ya. KTP Lubuk Linggau jelas. Iya, ber-KTP Lubuk Linggau tapi. Yang kuliah dimanapun itu, kalau memang tidak mampu, ternyata di SDIK ada program beasiswa. Iya. Beasiswa S1, S2, S3 untuk kalangan yang tidak mampu. Iya. Maupun kalangan yang untuk yang tidak mampu ada juga beasiswanya. Iya. Tapi harus berprestasi di non akademik. Iya. Ya. Kalau yang prestasi akademik itu harus tidak mampu. Iya. IPK-nya harus 3,0 ya. Kalau di bawah 3 jangan ngajuin. Ya, itu. Jadi tadi udah kita bahas seragam sekolah, seragam gratis ya, beasiswa. Ada yang lain nggak di distrik? Yang lain ya memang kita ya bicara pendidikan itu kan komprehensif. Yeah. Artinya di situ ada murid, ada tenaga kependidikan. Yeah. Nah, saya juga ketika melihat kondisi tenaga pendidikan di Lubuk Linggau, memang perlu ada perhatian-perhatian yang lebih serius. Yeah. Misalnya kan ada persyaratan atau kompetensi-kompetensi tertentu untuk seorang guru atau untuk seorang kepala sekolah. Yeah. Nah, ini juga kita mulai tahun 2021 ini saya akan lebih fokuskan. Kenapa hal ini saya lakukan? Karena kita berpikir tanpa kualitas tenaga pendidik yang baik, jangan berharap kita peserta-peserta didik juga akan lebih baik. Tidak bisa kita berharap seperti itu. Nah, makanya fokus saya juga di tenaga kependidikan ini lebih banyak kita perhatikan juga nanti tahun ini. Itu tenaga pendidik berkualitas. Iya. Hasilnya juga akan berkualitas. Ya, kita berharap anak-anaknya juga akan berkualitas. Tapi kalau tenaga pendidiknya tidak berkualitas, otomatis ya kecenderungannya kan akan sulit berkembang anaknya. Misalnya yang disampaikan materinya nggak berkembang misalnya kan, atau yang itulah misalnya, ini kan sulit untuk ditangkap dengan baik oleh anak-anak nantinya kan. Nah, termasuk juga kompetensi itu tidak hanya kompetensi yang memang dibutuhkan secara teknis, hal-hal yang sifatnya peningkatan kemampuan pembelajaran juga akan kita kembangkan. Oke Mas Bro, ya jadi saya kasih kesempatan untuk Mas Bro Dian ya, untuk mungkin ada pesan atau himbauan untuk para orang tua siswa, ya terserah mau tentang COVID atau mau tentang pendidikan, saya kasih kesempatan untuk menyampaikan dengan orang tua siswa. Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu, Ayah Bunda, ya tentunya dengan kondisi COVID ini kita harus bersabar, kita harus lebih memperhatikan pentingnya keselamatan anak-anak kita daripada kita untuk melaksanakan tatap muka. Tapi pemerintah juga sudah menyiapkan ketika waktu nanti tatap muka, persiapan-persiapan untuk mencegah semaksimal mungkin untuk tidak terjadi penularan di sekolah, itu sudah kita siapkan secara optimal. Mudah-mudahan nanti ketika memang sudah tatap muka, orang tua juga dengan percaya diri anaknya dapat diberikan kesempatan untuk datang ke sekolah. Itu yang terkait dengan COVID. Nah, terkait dengan peningkatan kemampuan anak, ya tentunya kemampuan anak itu tidak hanya bergantung kepada tenaga pendidik. Kita juga sebagai orang tua juga harus memberi andil yang sangat besar kepada anak-anak kita. Kita perhatikan, termasuk juga mungkin materi-materi yang didapatkan itu kalau memang perlu ditambah oleh kita sebagai orang tua, itu juga akan lebih baik. Apalagi di Lubuk Linggau ini kan lembaga-lembaga yang memberikan, artinya tuh pembelajaran tambahan juga sudah cukup banyak. Mungkin bagi kelompok-kelompok tertentu mungkin itu akan lebih baik untuk kualitas anak didiknya. Sekira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Bro ya, terima kasih atas waktunya sore hari ini. Semoga para orang tua, para mahasiswa yang nonton di podcastnya Mas Bro bisa
mendengarkan, bisa mungkin kedepannya bisa ngajuin beasiswa ya. Sudah, sekarang penting. sudah kita tunggu. Sudah Sekarang tunggu, ya. yang sudah ngajukan, bahkan yang untuk S3 sudah ada 7 apa? S3 Udah banyak. 7. Yang S1 malahan sedikit sekarang. Nah, itu buat yang kuliah S1 tuh Nah, cepat yang S1 ditunggu. masih sedikit. Ya, yang S1 cepat ditunggu ya. Iya. Ditunggu. Tapi asal sesuai dengan kriteria, sesuai dengan syarat yang ada. Harus sesuai. Jangan nanti gujuk-gujuk datang ke Linggau, KTP-nya bukan KTP Linggau. Iya. Oke, terima kasih Mas Ya. Bro Ya, ya sama-sama. atas waktunya hari ini.